Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran perancangan eksperimen fisika. Kami dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Perkenalkan, saya Harlan Saputra dengan NIM A1K122046 dan teman saya. Saya Sarifah Zahara dengan NIM A1K122016. Dan saya Yusrin dengan NIM A1K122019. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Hukum Ohm. Di sini kita akan masuk pada tujuan perancangan eksperimen. Yang pertama, memahami hukum Ohm. Yang kedua, menguji kebenaran hukum Ohm yang menyatakan hubungan linear antara tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian. Yang ketiga, mampu membuat simulasi penerapan dari hukum Ohm pada rangkaian yang menggunakan simulasi software Electronic Workbench dan Excel VBA. Nah, di sini kita akan menjabarkan KWL dari penelitian proyek ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya What I Know. Hukum Ohm merupakan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik memiliki nilai yang konstan. Nilai tersebut disebut hambatan. Kemudian, yang kedua, satuan dari beda potensial tegangan adalah volt. Satuan kuat arus adalah ampere. Dan satuan hambatan atau resistensi adalah ohm. Kemudian arus listrik mengalir dari suatu rangkaian. Lalu tegangan listrik mendorong arus listrik mengalir, hambatan listrik menghambat aliran arus listrik. Kita masuk pada want to know. Yang pertama, apa saja yang dapat mempengaruhi besar nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik? Yang kedua, bagaimana merancang rangkaian listrik untuk penerapan hukum Ohm? Yang ketiga, apa itu hukum Ohm secara sederhana? Yang keempat, bagaimana hukum Ohm diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi hambatan suatu kawat? Lalu kita masuk pada what I learned. Besar hambatan dalam rangkaian listrik dipengaruhi oleh besar tegangan dan kuat arus yang terdapat pada sebuah rangkaian listrik, serta beberapa faktor fisik seperti jenis material yang digunakan dalam suatu rangkaian. Yang kedua, perancangan rangkaian listrik dilakukan menggunakan software EWB, kemudian dianalisis dengan matematis berdasarkan hukum Ohm. Yang ketiga, hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik sebanding dengan beda potensial dan sebanding terbalik dengan hambatan. Yang keempat, rumus hukum Ohm V sama dengan I kali R. Yang kelima, satuan dari tegangan adalah volt, kuat arus adalah ampere, dan hambatan adalah ohm. Nah, kita masuk pada mind mapping. Di sini ada mind mapping kita jabarkan dengan beberapa hal, yaitu definisi, rangkaian listrik, grafik, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mind mapping yang kami jabarkan ini dengan materi hukum Ohm ini, kami terkhusus pada penerapan dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana yang dapat dilihat pada grafik-grafik yang ada pada layar telah dijabarkan dengan persamaan-persamaan yang ada. Di sini kami fokus pada penjabaran grafik, di mana ada dua perbandingan antara kuat arus dan tegangan, kemudian kuat arus dan hambatan. Kita masuk pada riset background yang di mana ada tiga penjabaran, yaitu yang pertama alternative solution, yang kedua mathematical equation, yang ketiga the tools and programming used.
Nah, yang pertama itu alternative solution. Kita masuk pada hipotesis di sini. Eksperimen pada rangkaian listrik membantu memahami hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan sesuai hukum Ohm. Nah, grafik tegangan dan arus membentuk garis lurus dari titik asal, menunjukkan hubungan berbanding lurus. Grafik hambatan dan arus melengkung, membuktikan hubungan berbanding terbalik. Nah, penggunaan software electronic workbench ini menghasilkan data yang konsisten sesuai berbagai simulasi rangkaian listrik. Kita masuk pada variabel. Di sini variabel terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama variabel bebas. Di sini variabel bebasnya itu ada tegangan listrik. Kemudian variabel terikat itu kuat arus listrik yang mengalir dalam setiap komponen. Kemudian variabel kontrol. Pada variabel kontrol ini resistansi dari resistor. Kita masuk pada teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan simulasi komputer menggunakan software electronic workbench. Pertama, membuat model rangkaian untuk menguji kebenaran hukum Ohm. Kemudian mengatur nilai komponen elektronik sesuai kebutuhan eksperimen. Terakhir menjalankan simulasi dan mencatat data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis untuk dicari solusinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang mathematical equation, di mana persamaan pertama yaitu V sama dengan I kali R. Di mana seperti yang kita ketahui, V sama dengan tegangan atau volt, I sama dengan arus atau ampere, R sama dengan hambatan atau ohm. Hubungan dengan konsep desain, persamaan ini dapat mengukur hambatan suatu komponen, menganalisis hubungan arus dan tegangan sehingga menjadi dasar pembuktian hukum Ohm. Rumus kedua ada R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah Rn, di mana seperti yang kita ketahui, R seri sama dengan hambatan total pada rangkaian seri, R1 sama dengan hambatan pada resistor 1, R2 sama dengan hambatan pada resistor 2, Rn sama dengan hambatan pada resistor ke N. Hubungan dengan konsep desain, persamaan ini menganalisis distribusi arus dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya, persamaan ketiga, 1 per R paralel, sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per Rn, di mana seperti yang kita ketahui, R paralel sama dengan hambatan total pada rangkaian paralel, R1 sama dengan hambatan pada resistor 1, R2 sama dengan hambatan pada resistor 2, Rn sama dengan hambatan pada resistor ke N. Hubungan dengan konsep desain, persamaan ini menganalisis distribusi arus dalam sebuah rangkaian. Slide selanjutnya. Nah, kita sampai ke materi diagram alir. Step-step yang kita lakukan pada penelitian kali ini dimulai dari step start. Selanjutnya, kita menerima topik yang diberikan. Setelah itu, menentukan variabel penelitian. Setelah itu, merancang model penelitian. Kemudian, kami mendownload Excel VBA. Setelah itu, merancang penelitian. Setelah itu, membuat KWL. Selanjutnya, menentukan KWL 1. Selanjutnya, mencari referensi di berbagai sumber. Setelah itu, membuat mind mapping 1. Selain itu, kami juga membuat data untuk penelitian kali ini. Setelah membuat data, kami menganalisis data. Selanjutnya, kami membuat grafik 1, namun kemudian grafik tersebut gagal. Selanjutnya, kami memperbaiki grafik tersebut sehingga menghasilkan grafik kedua. Setelah itu, kami diberikan treatment proses oleh dosen. Kemudian, setelah grafik kami sudah benar, kami membuat coding. Namun gagal sehingga kami membuat coding 2. Setelah melaksanakan coding, kami melakukan pengujian hasil coding. Setelah itu, setelah membuat mind mapping tadi, kami direvisi oleh dosen sehingga kami membuat mind mapping 2. Selain itu, kami juga membuat KWL 2 setelah direvisi tadi. Sehingga sampailah kami ke tahap membuat flowchart. Setelah membuat flowchart, kami membuat laporan. Setelah membuat laporan,
kami membuat PowerPoint sehingga kami sampai di tahap terakhir yaitu selesai. Nah, kami sampai di materi coding. Teman-teman dapat melihat coding yang kami gunakan pada penelitian kali ini terpampang pada layar. Untuk the tools atau program usage kami kali ini, yaitu yang pertama pada penelitian kali ini, kami menggunakan software Electronic Workbench, dan yang kedua kami menggunakan aplikasi Excel VBA selanjutnya. Nah, the tools atau programming usage untuk perangkat lunak yang digunakan yaitu software Electronic Workbench dan Excel VBA. Alasan kami menggunakan aplikasi tersebut yaitu karena software Electronic Workbench, software ini menyediakan pembangunan rangkaian secara virtual seperti pembangunan rangkaian fisik yang memudahkan memahami hubungan antara komponen rangkaian. Dapat melihat secara langsung bagaimana arus mengalir dan rangkaian berubah dalam sebuah rangkaian. Nah, VBA terintegrasi secara seamless dengan Excel, memungkinkan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam spreadsheet dengan mudah, sehingga dapat membuat formulir input data, grafik, dan tabel pivot yang dinamis. Selanjutnya. Baik, kita masuk pada initial plan design. Yang pertama, memahami hukum Ohm, yaitu mulai dari mencari referensi, jurnal, buku tentang hukum Ohm, tegangan, arus, dan hambatan, dan selanjutnya memahami eksperimen yang akan kami lakukan untuk membuktikan hukum Ohm. Yang kedua yaitu menguji kebenaran hukum Ohm. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan termasuk software EWB dan komponen seperti baterai, resistor, amperemeter, dan voltmeter. Kemudian menyusun rangkaiannya sesuai dengan gambar. Dan selanjutnya mengatur tegangan sumber, mencatat arus dan tegangan pada alat ukur, dan mengulangi percobaan dengan variasi tegangan. Yang ketiga yaitu analisis hukum Ohm. Menganalisis hukum Ohm rangkaian dengan menggunakan rumus terkait pada software Electronic Workbench menggunakan Excel VBA. Baik, selanjutnya itu bentuk simulasi yang kami lakukan menggunakan software dan Excel VBA dapat dilihat pada file Excel berikut. Di sini, simulasi hukum Ohm yang kami lakukan yaitu hubungan antara kuat arus dan hambatan, juga hubungan antara tegangan dan kuat arus. Hubungan antara kuat arus dan hambatan adalah berbanding terbalik sehingga grafik yang didapatkan adalah melengkung seperti yang dapat dilihat pada layar, di mana semakin besar kuat arus maka hambatannya akan semakin kecil. Kemudian kami simulasikan menggunakan Excel VBA sehingga grafiknya dapat bergerak seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu hubungan antara tegangan dan kuat arus, yaitu hubungannya berbanding lurus, semakin besar kuat arus maka tegangannya juga akan semakin besar. Sehingga lalu kami simulasikannya menggunakan Excel VBA sehingga grafiknya dapat bergerak seperti yang dapat dilihat pada layar. Kami mensimulasikannya dengan menggunakan Excel VBA dan untuk mendapatkan datanya kami menggunakan software Electronic Workbench di mana simulasi rangkaiannya adalah seperti sebagai berikut. Ini adalah tabel hubungan antara kuat arus dan hambatan serta tabel hubungan antara tegangan dan kuat arus sebagai representasi data dari hasil simulasi kami. Ini bentuk grafiknya seperti yang dapat dilihat pada Excel tadi. Hambatan dalam rangkaian mempengaruhi jumlah arus yang dapat mengalir. Hubungan antara hambatan dan kuat arus bersifat terbalik. Semakin besar hambatan dalam rangkaian, semakin kecil arus yang dapat mengalir untuk tegangan yang tetap. Pada suatu rangkaian listrik dengan hambatan tetap, besar arus yang mengalir akan meningkat seiring dengan kenaikan tegangan. Baik, mungkin itu adalah hasil dari proyek kami. Dalam video ini kami akan menjabarkan kesimpulan dari hasil pemaparan proyek kami, di mana berdasarkan hasil perhitungan analisis dan visualisasi data yang diperoleh, dapat kita ketahui bahwa hubungan antara kuat arus dan hambatan adalah berbanding terbalik. Di mana semakin besar hambatan, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hubungan antara tegangan dan kuat arus akan berbanding lurus, di mana semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya akan semakin besar pula. Mungkin itu saja hasil dari pemaparan proyek kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.